Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rustanti dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar gizi. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang, yaitu yang pertama, KFA atau kekurangan vitamin A. Kondisi ini ketika tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin A yang tidak cukup dari makanan. Umumnya itu terjadi pada orang dewasa yang berusia 19 tahun, membutuhkan vitamin sekitar 700 mikrogram per harinya. Sementara itu, untuk anak-anak memerlukan vitamin yang juga disebut retinol sebanyak 300-600 mikrogram per harinya berdasarkan usianya. Di sini itu terdapat tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya itu berupa pada tahap yang ringan hingga sedang. Namun, akibat definisi vitamin A yang lebih parah memicu sejumlah masalah kesehatan. Ada beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh kekurangan vitamin A, yaitu yang pertama, gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini seperti rabun senja, katarak, bercak berbusa tidak beraturan pada bagian putih mata, atau bintit bitot, proporsi korena, dan jaringan parut pada kornea mata. Yang kedua itu kulit kering akibat kekurangan vitamin A. Kulit kering ini bisa bersisik, terus kering dan bisa menebal. Terus bisa mengakibatkan rambut kering, bibir kering, dan lidah menebal, serta kulit yang gatal. Yang ketiga itu mengganggu perkembangan janin. Dan yang keempat, daya tahan tubuh menurun, seperti sakit tenggorokan, nyeri dada, dan gastroenteritis. Bisa juga terjadi pada masalah kesuburan. Pada masalah kesuburan ini, berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah kekurangan vitamin A. Ada salah satunya yaitu mengikuti program diet seimbang. Sumber makanan kaya akan vitamin A itu meliputi seperti sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, sawi, buah yang kaya akan beta-karoten seperti aprikot atau buah persik. Sayuran yang berwarna terang seperti wortel, labu, atau ubi jalar. Susu dan sereal juga diperkaya dengan vitamin A. Organ hati sapi juga merupakan vitamin A. Lanjut materi kedua yaitu GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Pengertian GAKI yaitu dalam tubuh adalah sintesis hormon tiroid yang berlangsung di dalam kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok yang memperbesar merupakan definisi yodium yang paling nyata dan berfungsi sebagai penanda biologis yang berpotensi untuk menunjukkan keberadaannya GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAKI dapat terjadi pada bayi lahir di mana terdapat 2 atau lebih kelainan. Kelainan-kelainan tersebut adalah gangguan perkembangan mental, gangguan pendengaran, gangguan pertumbuhan fisik, seperti keterlambatan pertumbuhan, bisa juga gangguan bicara pada anak. GAKI adalah rangkaian gangguan akibat definisi yodium yang baik secara fisik maupun mental, sejak dalam kandungan maupun sampai dewasa. Sifatnya ini bervariasi sesuai dengan tingkat tumbuh kembang manusia. Tahapnya itu melalui kehidupan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan yaitu janin, bisa aborsi, kelainan kognital, peningkatan mortalitas perintal pada bayi, itu seperti
defek fisikomotor. Terus yang kedua, neotanus, penyakit gondok neotanus. Hipotiroidisme neotanus, peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir. Bisa juga terjadi pada anak remaja. Penyakit gondok, gangguan fungsi mental, retardasi perkembangan fisik, peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir. Spektrum gaki dapat dicegah atau disembuhkan melalui pemberian suplemen yodium secara adekuat dan kontinu. Beberapa strategi kesehatan masyarakat telah diimplementasikan untuk memberantas gaki pada suatu populasi. Strategi jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah iodinasi garam nasional. Faktor-faktor yang menyebabkan gaki yaitu bisa melalui faktor lingkungan, faktor sosial budaya, hingga faktor genetik. Lanjut materi yang ketiga yaitu anemia Fe atau anemia zat besi. Anemia zat besi adalah suatu jenis anemia yang terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi. Kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah yang sehat di dalam tubuh. Zat besi adalah mineral penting yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan salah satu komponen sel darah merah, yaitu hemoglobin. Hemoglobin sendiri adalah protein yang berfungsi mengangkut oksigen untuk disebarluaskan ke seluruh tubuh atau jaringan tubuh. Sel tubuh kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup, sehingga sel darah merah kekurangan hemoglobin. Akibatnya, pasokan oksigen yang masuk ke dalam tubuh berkurang dan tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Hal ini menyebabkan seseorang itu menjadi lemas, mudah lelah, bahkan sesak napas. Penyebab dan gejala anemia zat besi ini yaitu kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, tidak bisa menyerap zat besi dengan optimal, mengalami pendarahan, yaitu pada wanita yang sedang hamil juga membutuhkan banyak zat besi. Agar kadar zat besi di dalam tubuh kembali normal, seseorang akan dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi, misalnya dengan mengkonsumsi daging merah, dan sayuran berwarna hijau gelap, serta suplemen zat besi. Bisa juga dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging, kuning telur, susu. Setelah itu makanan atau minuman yang mengandung vitamin C juga dapat meningkatkan proses penyerapan zat besi. Sekian materi yang saya pahami untuk ketiga materi dari dasar gizi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.